pernikahannya, acara pesta pernikahan malam ini. Ini dia restorannya, restoran Golden Prawn, makanan seafood terkenal sampai ke Asia Tenggara. Kita coba masuk ya, mana tahu nanti dengan acara ini Hotel Golden Prawn ini semakin banyak pengunjungnya. Ini dia pintu masuk, pas di tengah-tengah. Ini di atas laut ya, di atas laut, tapi dibuat menjadi restoran. Ini dia, kita berada di atas laut ini. Ini situasinya Gongsi Pacai. Kita berada di atas laut restorannya. Nah, bisa kita lihat ya di bawah laut, lengkap dengan ikan-ikan. Ada jualan-jualan aksesoris batu akik. Ini bisa kita lihat batu akiknya. Masih musim bang batu akik ini bang? Hah? Masih musim dia? Lah bang? Hah? Gak musim lagi batu buat itu udah kujual. Hah? Ini cuma bazar. Ini dia ya, tamu-tamu wisatawan. Nah, ini dia ikannya. Kita bisa memilih ikan apapun di sini, lengkap semuanya. Ini dia kolam-kolam ikan, kepiting. Bisa kita lihat kepiting, lengkap semua ya. Sangat lengkap di sini. Kita langsung beli per kilo. Ini dia situasinya. Ini dia ya. Lobster. Di restoran Hotel Golden Prawn. Sangat banyak pengunjung malam ini, walaupun situasinya imlek. Ini kita berada di atas laut ya, sekitar 2 hektar lebih ada ini restorannya. Nah, tamu-tamu wisatawan memasuki restoran ini. Ini dia situasinya ya. Situasinya restorannya sangat luas. Ini berada di atas laut menghadap Singapura. Oke, kita menuju pintu keluar ya. Satu restoran di komplek Harbor Bay, makanan seafood lengkap semuanya. Yang berbentuk ikan laut lengkaplah di sini. Mulai dibeli per ons, per kilo, bahkan puluhan kilo lengkap di sini. Cukup meriah. Bule-bule Chinese dari Singapura, Thailand. Disinilah untuk mau makan seafood dengan puas. Cuma di hari raya ini, di tahun baru Imlek ini, memang orang cukup ramai ya dibanding dengan hari-hari biasanya. Restoran seafood yang Johnson lama ceritakan sama teman-teman sesama pengacara.
Jika saudara-saudaraku hendak datang ke Batam, jangan lupa mampir ke Komplek Harbor Bay. Bahkan ada satu lagi yang tidak sempat saya liput di Bengkong Golden Prawn, salah satu makanan seafood terfavorit di Asia Tenggara. Ini dia tamu-tamu 24 jam terbuka ya, sampai larut malam pun lagi ini restoran ini tetap buka 24 jam. Ini dia ya, bisa kita lihat betapa ramainya di sini. Ini kebetulan di bibir pantai menghadap Singapura, pelabuhan internasional mau menyeberang ke Singapura. Tamu-tamu wisatawan bisa kita lihat ya di Harbor Bay. Pub and karaoke and restoran semua lengkap di sini ya. Sangat menakjubkan melebihi kota-kota besar yang pernah Johnson temui. Restoran di Komplek Harbor Bay, makanan seafood lengkap semuanya. Yang berbentuk ikan laut lengkaplah di sini. Mulai dibeli per ons, per kilo, bahkan puluhan kilo lengkap di sini. Cukup meriah, bule-bule, Chinese. Salah satu kebanggaan masyarakat Batam, ada hotel menyerupai kapal Titanic. Namanya kapal Titanic, Hotel Pacific Place. Ya, ini tempat berada di pinggir laut menghadap Singapura. Jika saudara ingin ke Batam, saudara-saudaraku bisa menghubungi Johnson. Nanti akan saya berikan diskon khusus karena manajernya juga adalah salah satu teman baik Johnson ya. Selain di sini juga lengkap dengan fasilitas diskotik, bisa menghibur diri dan memanjakan apabila seharian penat bekerja. Oke, di Mall Center Point, salah satu mall terbesar di Batam, pusat Nagoya, Center Point. Tadinya mall ini sangat kecil, tapi sesudah hampir lebih 5 tahun direnovasi menjadi satu ikon kebanggaan di kota Batam. Terletak di pusat kota Nagoya. Ini dia posisi depan setelah pemerintah resmi mencabut COVID, PPKM dicabut, akhirnya Batam bisa menikmati pusat wisata kuliner. Ini dia ya pintu gerbangnya. Ini salah satu mall terbesar di pusat kota Batam, Nagoya, pusat bisnis. Taman. Jadi kalau saudara yang datang dari kampung atau dari desa yang hendak datang ke Batam, jangan malas datang ke sini ya kawan-kawan, karena ini menjadi mall terbesar di kota Batam. Kalau saudara pergi juga ke Barelang itu sudah biasa, tapi jangan lupa saudara harus datang ke Center Point. Oke, Johnson mau jalan dulu ya saudara-saudaraku. Situasinya kita berada di Bengkong Langit,
Bengkong Langit adalah bengkong yang paling puncak dataran tinggi. Kelihatan di belakang kita tempat lampu-lampu yang kita lihat ini adalah di tengah laut. Begitu juga yang di belakang sudut sana adalah Singapura, sangat jelas kelihatan. Dulu Johnson pernah juga memiliki kapling di daerah sini, tapi dijual demi membiayai kuliah mengambil S2. Memang berat perjuangannya meraih sarjana hukum, magister hukum. Kini Johnson pengacara dan setidaknya sudah memiliki tanah di daerah Bengkong, menjadi kebanggaan juga ya. Sangat menyenangkan apabila tinggal di atas bukit ini. Oke, selamat jalan buat semua saudara-saudaraku yang saat ini bekerja di jalan. Hati-hati, ingat keluarga, ingat istri, ingat anak-anak. Tetap punya pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga di tahun 2023 ini membawa banyak berkat. Di Bengkong Langit, disinilah dulu ada tanah Johnson. Makanya teringat Johnson malam ini di atas bukit ini adalah hari-hari yang sangat menyenangkan ya. Namanya Bengkong Langit. Kelihatanlah tepat yang di depan kita sana Singapura. Inilah puncaknya paling tinggi, dikatakan Bengkong Langit. Di daerah Bengkong ini sangat tinggi, dataran tinggi, tapi disusun perkampungan menjadi berkapling-kapling. Jadi rumah yang kita lihat tiang ini adalah pas di atas bukit di mana Bengkong Langit ya. Dia perayaan Imlek sangat meriah. Di Nagoya sangat meriah perayaan Imlek. Di pusat sangat meriah. Mari kita saksikan. Ya, oke. Inilah dia kemeriahan hari raya tahun baru Imlek. Sangat meriah. Gedung-gedung pencakar langit di Nagoya City Walk, Batam Hotel, Center Point. Nagoya. Tempat kampung ini selama PPKM tidak ada kegiatan sama sekali tutup. Tapi setelah dicabutnya PPKM kembali, kampung bule ini salah satu tempat klub One Club M1 Hotel, salah satu tempat hiburan malam di Nagoya, letaknya di Harbor Bay. Jika saudara ingin memanjakan dengan minuman-minuman luar negeri, Black Label, White Label, datanglah ke sini ya. Johnson sesekali kemarin pernah juga datang ke sini memanjakan diri bersama rekan-rekan saya. Tapi buat selama Covid 4 tahun ini benar-benar ditutup. Tapi sesudah di awal tahun 2023 pemerintah Kota Batam sudah mencabut PPKM. Aktivitas sudah bebas di Kota Batam, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Dari Singapura juga sudah datang ya. Kebetulan lokasi ini tepat juga berada di bibir pantai pelabuhan Harbor Bay. Dari sinilah Johnson juga pernah ke Singapura. Jarak antara Batam dengan Singapura hanya berjarak 20 sampai 25 menit. Nah, jadi jika saudara bertempat tinggal sekitaran Batam Center, Bengkong, hendaklah mengambil jalur cepat melalui pelabuhan Harbor Bay.
komplek Harbor Bay, namanya M Marriott, sama dengan di Medan atau anak cabang dari JW Marriott yang ada di kota Medan. Tapi ini termasuk hotel bintang 5 juga di Harbor Bay, menghadap pantai. Jadi jika kita menginap di hotel ini, maka pandangan kita tertuju ke daerah tetangga sebelah, yaitu Singapura. Sangat jelas kelihatan lampu-lampu pencakar langit di Singapura. Pelabuhan kontainer di Pelabuhan Belawan, Shipyard pelabuhan kontainer. Kita sudah melewati pelabuhan kontainer. Ada kapal 500 Medan 5. Ini dia kapal kontainer, kapal yang membawa kontainer 500 Medan 5. Ini sedang memuat barang-barang yang dimasukkan ke dalam kontainer. Ini sepertinya mau dibawa ke luar negeri. Ini dia ya. Bisa kita lihat lebih kurang panjangnya 150 meter. PT Meratus adalah termasuk perusahaan multinasional. Sangat sedap kelihatannya. Selain kita merantau, kita juga bisa berjalan-jalan menikmati situasi kapal gelut. Tidak terasa bosan jika menaiki kapal gelut. Ya, kapal gelut sangat mengasihkan. Setiap 15 menit seruling trompet kapal dibunyikan karena kita sedang berada di selat apa ini bang? Mau tahu? Nggak tahu ya selat apa ya. Abang kayaknya dari Aceh bang. Dari Aceh ya. Siapa? Abang Bukan. dari mana? Saya dari Medan. Orang Batu toh? Iya. Oh Pulang liburan kampus. iya ya. Siap, kuliah di Medan ya bang. Nah dia ya, situasinya sangat ramai di dek 7. Ini dia kapal nelayan. Kapal nelayan bisa kita lihat ya, beriringan hendak mencari sesuap nasi untuk kebutuhan keluarganya. Nah, bisa kita lihat kapalnya beriringan. Oh, bisa gitu ya Bu ya, beriringan ya. Cucut. Ini dia ya situasi di kapal dek 7, tempat orang bersantai. Inilah situasi terkini di Pelabuhan Belawan menuju Batam dan Jakarta. Sekiranya Johnson bisa singgah di Batam, nantinya akan melanjutkan perjalanan ini ke Jakarta. Ini di tahun pertama Johnson pergi meninggalkan Pulau Sumatera hendak mencari rezeki sesuap nasi di seberang. Hanya dukungan semua keluargaku, doanya menyertai setiap langkah dan perjalananku. Dan juga semua saudaraku yang meninggalkan sekampung memperoleh hikmat pengetahuan. Siapapun yang kelak terpilih menjadi kepala desa, biarlah itu bersumber dari Tuhan. Inilah harapan kita semua. Tempat tidurnya tersusun seperti ikan rebus, tapi lumayan bersih.
Kita menuju dek 3 dari dek 4. Dia di atas dek. Kita berada di dek 6 ya, situasinya ramai. Anak-anak memainkan lato-lato itu ya. Bunyi-bunyi itu lato-lato ya. Di Pelabuhan Belawan, shipyard, pelabuhan kontainer. Kita sudah melewati pelabuhan kontainer. Ada kapal Meratus Medan 5. Ini dia kapal kontainer, kapal yang membawa kontainer Meratus Medan 5. Ini sedang memuat barang-barang yang dimasukkan ke dalam kontainer. Ini sepertinya mau dibawa ke luar negeri. Ini dia ya. Bisa kita lihat lebih kurang panjangnya 150 meter. PT Meratus adalah termasuk perusahaan multinasional. Selain kita merantau, kita juga bisa berjalan-jalan menikmati situasi kapal gelut. Pelabuhan Batu Ampar, nyata pembangunan sangat baik. Terima kasih buat pemerintahan, terima kasih buat Presiden Bapak Joko Widodo yang senantiasa mendukung berkembangnya Pulau Batam menjadi pusat industri. Terima kasih buat kepemimpinan provinsi, gubernur, wali kota yang sekarang ini Bapak Rudi. Terima kasih. Kita bisa lihat ini ya, pelabuhan Batu Ampar. Dari sisi sebelah kiri kita mau sandar dari kapal gelut. Sedang dilakukannya banyak perkembangan. Terima kasih buat gubernur, wali kota Batam. Kiranya tidak ada korupsi, nepotisme di pemerintahan, kepemimpinan Bapak Gubernur dan wali kota Batam. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras, karena Batam berpenduduk di trompet kapal terakhir kalinya sudah dibunyikan, menandakan kapal siap bersandar. Detik-detik kapal gelut mau bersandar. Kapal sedang memutar haluan ke sebelah kanan. Yang kita lihat di depan ini adalah pelabuhan kontainer. Kapal sedang memutar haluan, memutar perlahan ke sebelah kanan. Kita akan bersandar di sebelah kiri kapal.
Teringat masa-masa Johnson dulu menjadi juru mudi. Inilah hari-hari pekerjaan Johnson ketika di kapal memegang kemudi. Nah, sangat jelas kelihatannya kita sudah bersandar. Kapten kapal tetap memerintahkan supaya para perwira kapal, juru mudi dan kepala kamar mesin kapal tetap berjaga-jaga sesuai dengan tugasnya dan tanggung jawabnya. Kita bisa saksikan lebih kurang 3 menit kapal akan bersandar merapat ke border. Border artinya tambat ikat kapal sudah kelihatan. Mobil Trans Batam sudah kelihatan akan menjemput para penumpang. Ini mempermudah para penumpang tidak perlu repot lagi untuk mencari angkutan umum. Pemerintah Kota Batam sudah menyediakan Trans Batam dengan biaya ringan. Inilah kelebihan Kota Batam ya. Hotel-hotel di sekitaran Batu Ampar, Nagoya sudah kelihatan. Johnson dulu teringat ketika tinggal di Batam hampir seminggu sekali datang ke Kota Batam, ke Batu Ampar ini untuk melihat sambil mencuci mata. Ya, bisa kita lihat para porter sudah menanti di pelabuhan. Begitu juga dengan mobil-mobil tangki minyak, tangki air sudah kelihatannya. Kita akan turun dari kapal Kelut. Selama perjalanan dari pelabuhan Belawan pukul 4 sore, kita tiba di pelabuhan Batu Ampar tepat jam 5 sore. Artinya tidak ada keterlambatan. Perjalanan lancar, gelombang bersahabat, cuaca bersahabat. Terima kasih buat Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan penumpang kapal Kelut. Tepat dari posisi sebelah kiri keluar para penumpang. Situasi agak sepi. Mungkin ini dikarenakan sudah melewati masa-masa libur anak sekolah, sehingga kebanyakan penumpang kapal Kelut yang akan pergi ke Batam akan mencari lowongan pekerjaan. Demikianlah yang bisa kita laporkan selama perjalanan dari pelabuhan Belawan yang diawali berangkat jam 4 sore hingga sampai di pelabuhan Batu Ampar jam 5 sore. Tepat waktu ya, sekitar 25 jam. Inilah kita bisa lihat para porter sudah menanti di pelabuhan Batu Ampar. Peti-peti kemas kontainer sangat jelas kelihatan. Demikianlah Johnson bisa laporkan ya. Kalau ada kata-kata Johnson yang bisa membuat sakit hati para pendengar, tapi dengan harapan dengan siaran ini Johnson berharap supaya channel YouTube Johnson diikuti, di subscribe, di komen,
ikuti TV Johnson Lawyers Sialagan. Itulah channel Johnson ya. Terima kasih buat semuanya. Apalagi ini ya. Makin dekat kita melintas di perbatasan Indonesia dengan Singapura. Kita bisa lihat kapal super tanker tempat berada di depan kita. Nah, kita bisa lihat ya gedung-gedung pencakar langit pas tepat berada di depan kita saat ini. Cuaca sangat mendukung. Cuaca sangat mendukung ya. Nah, itu yang kita lihat gedung paling tinggi pencakar langit Singapura. Johnson sendiri sudah pernah singgah ke sana. Itu di pelabuhan Singapura, jelas kelihatan sekali. Nah, itulah ciri khas gedung Singapura, gedung pencakar langit. Di atas gedung ada hotel, ada berbentuk kapal. Jelas sekali kelihatannya. Jika saudara tidak sempat menyeberang ke Singapura dengan mata terbuka, bisa saudara melihatnya dari Pulau Batam dengan jelas. Dari perbatasan kita melintas, depan kita kelihatan melawan arah kapal super tanker. Kapal super tanker diperkirakan 10.000 ton bahkan lebih. Dan Malaysia juga bisa kita lihat ya. Sebelah kanan kita tempat itu Pulau Malaysia. Jarak antara Malaysia Batam sangat dekat dengan Singapura. Tiga negara ini menjadi selat yang dipertemukan oleh Selat Malaka, pusat pelayaran terpadat di Laut Asia Tenggara. Ini dia Selat Malaka, pusat bisnis di Asia Tenggara ya, pusat pelayaran internasional. Kita sudah memasuki alur pelayaran internasional. Tepat di depan kita ada mercusuar, menandakan kita sudah memasuki alur pelayaran internasional masuk ke pelabuhan Batu Ampar. Dan sangat baik. Terima kasih buat pemerintahan. Terima kasih buat Presiden Bapak Joko Widodo yang senantiasa mendukung berkembangnya Pulau Batam menjadi pusat industri. Terima kasih buat kepemimpinan provinsi, gubernur, wali kota yang sekarang ini Bapak Rudi. Terima kasih. Kita bisa lihat ini ya, pelabuhan Batu Ampar. Dari sisi sebelah kiri kita mau sandar dari kapal kelut. Sedang dilakukannya banyak perkembangan. Terima kasih buat gubernur, wali kota Batam. Kiranya tidak ada korupsi,
nepotisme di pemerintahan kepemimpinan Bapak Gubernur dan Wali Kota Batam.